Ini termasuk pendidikan person sisteman. Kadang-kadang teman-teman itu buka ampli dan lain sebagainya itu pokoknya putri kabeh lah ya. Nambah volume. Enggak, ya. Nah, kalau putri kabeh nanti bassnya ketinggian, nanti suaranya jadi gak jelas. Tapi tidak jeduk-jeduk bagus, gitu kan. Kalau nggih ngomong, kasih dintekne triplenya tambah sedikit, tapi mic-nya tulisan mic ya itu sing diputer ora volume, tapi mic. Nah, volume itu biasanya untuk musik. Iki anu ya apa ku jenenge training person sisteman di dalam public speaking seperti ceramah dan lain sebagainya, motivasi itu sound system sangat memegang peranan. Dengan film itu sound systemnya mesti, musik itu mesti menguasai, jadi orang mesti terhanyut dengan suaranya. Di tempat terbuka suaranya kecil gitu ya, serah main. Maka karena ini suaranya kecil perlu konsentrasi khusus. Apa meneh rano gambari terdelok dewi-dewi. Nah, lek delok dewi-dewi iku engko akhire ana sing ngegame bareng bisa jadi gitu ya. Ini Pak Nandang kudune kelilin. Ini kan ana murid-murid nakal bareng ini ya. Pak Nyemak malah buka liane di grup edukasi ya. Selanjutnya alasan kenapa memilih jalan Al-Mumtaz. Al-Mumtaz itu memilih pendidikan model being. Ketemu orang Zak, sudah ketemu. Oh, buat tenaga sinyal, yuk kasihan. Siapa yang berbaik hati untuk tethering? Oh, mayoritas Indosat. Kasihan deh lo Indosat. Kelasmu kelas Indosat. Ayo buat Telkomsel. Tak tetheringi tapi sebentar aja ya. Baru ngono kayak nang tak pateni neh lho ya, mau kirim kuitok lho ya. Soalnya gonku ya wis ana peringatan. Ekstra kuota Anda gitu sudah begitu. Dibuka Android di apa? Eh? Nyala semen. Oh, juga dhisik. Android anu Android. Eh? Sampai nyebar juga. Ya. Sudah ketemu Android? Sudah? Android berapa itu? Terus ininya apa jenis? Eh? Apa? Sandi. Sandinya Mumtazah 71. M kecil. Mumtazah 71. Semoga sedekah saya pagi ini diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa sodakona wa sodakoh pulsana. Sudah? Sampun nggih? Zak wis urung Zak? Sampun, wis. Kene tak pateni lho ya. Eh? Lu dodol apa?
kan membuka edukasi. Jadi kalau mau download YouTube, eh, edukasi, di, eh, hendak WA kalau sudah terdownload kan bisa dibuka toh, sampun. Tak pateni ya hotspotnya ya. Wah itu kok terus nih, tak pateni. Ada model pendidikan atau sekolah penyelenggaraan pendidikan itu ada yang model knowing, ada yang model being. Ciri-ciri sekolah knowing atau sekolah knowing adalah sekolah yang hanya mengandalkan pengetahuan yang luas. Tahu, dari kata know, tahu. Anak hanya sekedar tahu banyak, pengetahuan luas. Dan sekolah tidak mampu membuat siswa mau melakukan apa yang diketahui. Cocok enggak dengan sekolah Indonesia? Cirinya pelajaran banyak yang diujikan, siswa stres menghadapi ujian alias pecah dase. Cocok dengan pendidikan Indonesia? Tapi sedikit yang diamalkan dalam kehidupan setelah selesai ujian atau bahkan sebagian besar dilupakan setelah UN. Betul? Oh betul sekali. Awang nek kene sering tak takoni pelajaran biyen ora ngerti. Sampe saya kelingan zaman prasejarah ada Neolitikum, ada Mesolitikum, ada Meganthropus erectus, ada Homo solensis, Homo wajakensis. Masih ingat ya? Syukur. Berapa orang yang masih ingat pelajaran itu? Ciri-ciri zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Lupa. Yang kedua, yang paling jelas itu ya bisa kita amati sehari-hari betapa kita ngerti membuang sampah pada tempatnya itu bagus, membersihkan dengan segera sampah yang berserakan itu bagus, tapi berapa persen orang yang mau melakukannya? Dulu diajari ya begitu ya. Kalau mau masuk jalan besar atau mau belok itu harus tengok kanan kiri. Sekarang berapa persen orang yang melakukannya? Bahkan mau belok balik the power of keluar. Apa meneh emak-emak? The power of emak-emak yang bahaya nih jalan itu. Padahal dia kira-kira ya diajari loh itu, ya. Kalau naik sepeda di pinggir sebelah kiri. Kalau mau belok tengok kiri kanan memberi tanda. Lah mak-mak saiki itu tandane ngiwa beloke ngene. Iya dah. Iya. Betapa antara pendidikan dengan kenyataan nggak nyambung. Apalagi kalau sudah bertanya begini, orang yang sregep
rajin, dalam bahasa lain punya etos kerja tinggi, itu mulia. Betul? Berapa anak muda sekarang yang etos kerjanya tinggi? Sehingga pelajaran hanya di tengah teori. Tahu apa yang benar, tapi tak mau melakukan yang benar. Bahkan mungkin banyak tahu, tapi banyak tidak bisa. Maka pernyataan saya ini jangan tersinggung ya. Tersinggung boleh deh, tersinggung boleh, tapi jangan dimasukkan dalam hati ya. Tersinggung boleh. Anda punya ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu hanya membuktikan kalau Anda pernah sekolah. Tapi tidak membuktikan kalau Anda bisa. Tersinggung orang? Anda punya ijazah S1, S2, S3 hanya membuktikan Anda pernah sekolah di situ. Tapi tidak bisa membuktikan apakah Anda bisa. Malah yang terjadi sekarang, lulusan SMA lebih diterima di masyarakat karena lebih pinter memberi problem solving terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat dibanding yang S1, S2, bahkan S3, bahkan profesor. Karena profesor berhadapan dengan masyarakat lingkungan malah membingungkan orang. Betul? So, sekolah di Indonesia tidak menjamin menyelesaikan masalah kehidupan. Justru kadang-kadang mereka lah yang membawa masalah kehidupan itu. Padahal hidup bahagia itu, hidup sejahtera itu, hidup selamat itu adalah banyaknya persoalan-persoalan kehidupan yang terselesaikan, tersolusikan. Nah, ini maaf loh, yang S2 aja tersinggung loh. Apa aja dimasukkan hati loh, tersinggung boleh. Yang S1, yang S2 berapa orang? Satu tak ya? Yang S1 mayoritas. Nah, ya kan? Jenengan kalau di masyarakat itu ikut menyelesaikan masalah masyarakat kok menjadi masalah di masyarakat. Nah, ini. Makanya kemudian ada ungkapan baru bagi para lulusan sarjana tuh di masyarakat, mereka menjadi pengacara. Apa? Pengangguran cari acara. Itu aneh-aneh, aneh lagi oleh acara. Wahai sarjana, gitu. Kenapa itu terjadi? Karena penyelenggaraan sekolah kita tidak banyak membimbing di situ. Yang dikedepankan hanya faktor kognitif, IQ, tapi emotional intelligence tidak. Kemudian apa namanya, agama apa, spiritual intelligence tidak. Maka banyak orang yang pinter tapi tak berperasaan. Bahkan ada kata-kata biasanya orang yang pinter itu individualis. Itu hasil pendidikan Indonesia yang knowing. Nek pinter individualis. Betul enggak? Iya. Perasaannya enggak, jadi gak peka akhirnya. Akhirnya enggak peka.
Padahal orang yang nggak peka itu pekok. Gitu? Hah? Jane pinter, ijazahnya sarjana, tapi begitu ono kegiatan di masyarakat, plonga, plongo, pah, po, gitu? Lula, lele, alias SL2. Ono L2 super, super lula lele. Tuh boleh tersinggung, tapi jangan dimasukkan hati ya. Karena kita sedang akan mencoba berusaha mencari solusinya. Harus tersinggung ini, harus tersinggung, tapi jangan dimasukkan dalam hati maksudnya sakit hati. Hanya karena ungkapan ini dalam rangka mengajak untuk cari solusi. Ojo ojo cuek-cuek banget nih, cuek is the best. Peka lah, responsif lah, responsibility-nya ditingkatkan. Alhamdulillah wis nyala. Ana cocok pemikiran dan ini. Tes. Nah, ini mantap. Tes, tes, tes. Alhamdulillah. Nah, begitu sekolah knowing. Sekarang yang kedua sekolah being. Sekolah being itu mengajarkan sesuatu yang harus dilakukan. Tidak hanya sekedar tahu apa yang benar, tapi mau melakukan yang benar sebagai bagian dari kehidupan. Jadi tuntutan utamanya bukan tahu, tapi melakukan. Pelajaran belum akan ditambah kalau belum bisa melakukannya. Jadi orientasinya apa? Kalau knowing orientasinya habisnya materi, kalau being orientasinya bisa melakukan. Maka sejak awal di Al-Mumtaz saya nyampaikan, teman-teman guru Anda mengajar tidak harus selesai materi, tapi bagaimana anak bisa. Daripada ketarannya selesai materi, baru ujian bahkan waktu ujian pun melaksanakan hadis al-ilmu nur. Wis dereke ngamalke hadis. Bunine al-ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Pak Zati leres mboten? Leres sangat. Ya.
Maka di dalam pelajaran agama pun sebaiknya al-mumtaz memulai membimbing anak sholat yang benar, wudu yang benar, praktek sebelum ia tahu apa syarat, bisa tahu dan bisa menyebut apa syarat rukunnya wudu. Diajari wudu dulu sesuai syarat rukunnya. Diajari dulu sholat, praktek sholat sesuai syarat rukunnya. Baru setelah itu diberitahu ini loh rukunnya, ini loh syaratnya. Yang Anda lakukan ini rukun yang ini. Jadi mengutamakan bisa melakukan. Maka di al-mumtaz ada penilaian afektif. Salah satu di antaranya yang harus diterapkan oleh guru adalah menilai kepedulian anak terhadap sampah yang ada di lingkungan. Tahu anak ono godong jatuh, ambil masukkan tempat sampah, kertas, plastik berserakan, ambil dimasukkan tempat sampah, maka guru menilai bahwa akhlak dia ketemu gurune menyapa, assalamualaikum Ustaz. Anda tahu murid saya lewat, minggir, kemudian assalamualaikum Abah. Anda tahu di kita ini anak itu siapa, nanti sampai. Oh, sampai simpangan harus gurune, dia pura-pura nggak tahu aja, pura-pura tahu nggak aja, ya. Terus kemudian nyelonong begitu saja, nggak minggir, kemudian hormat mengucapkan salam, maka Anda boleh, kemungkinan pertama adalah langsung tegur di depan guru. Atau nanti waktu kelas kemarin teman saya nggak ada gitu, kelas. Tapi saat itu nilainya terus turun. Yang pertama, harapannya besok setelah diingatkan ada perubahan. Kemudian ketemu nyapa dinilai. Harus telaten begitu, iya. Harus telaten seperti itu. Mas, tolong tidak sama aku biar bisa melihat wajahmu. Wajahmu aneh supaya konsisten. Wajahnya kayak Kasuki. Nah begitu. Beda dengan sekolah lain dong kalau begitu. Iya, pas memang kami beda. Tapi yang jelas sampai saat ini baik Kemenak Kabupaten maupun Kemenak DIY kalau menyampaikan sekolah berkarakter yang disebut di Al-Mumtaz. Artinya jalan Al-Mumtaz itu tidak salah. Kalau kognitif Al-Mumtaz tertinggal bergerak. Kejuaraan cerdas cermat dan lain sebagainya Al-Mumtaz tertinggal. Kejuaraan itu Al-Mumtaz tertinggal. Tapi kalau menyampaikan sekolah berkarakter, jadi pengawas-pengawas itu kalau ngisi ngisi training dan lain sebagainya akan nyebut contoh sekolah berkarakter. Maka seluruh senyum, salam, sapa, kemudian kalau ada tamu semuanya bubo, lugo, sugo, itu aja. Itu ilmu terapan itu. Ilmu hal. Bunyinya dia Mbak. Ayo sing ngadepi lali meneh, ayo mulai rezeki ya. Afdhalul ilmi ilmul hal. Afdhalul amali
dakwah pun lisanul hal absahu bil lisanil maqal. Sampai mulai ngulang kagian ceramah. Noweng itu kagian ceramah. Tidak boleh kagian ceramah. Praktek banyak. Guru memberi contoh. Maka saya berterima kasih tatkala Anda berpapasan dengan saya, kemudian Anda minggir, itu bukan persoalan saya senang dihormati. Nah, saya tidak gila hormat. Memang gue pikirin. Tapi apa yang sampai lakukan itu memberi contoh anak-anak. Itu yang paling penting. Di luar tidak ketemu anak-anak sampai mungkin tuan dengan saya nggak masalah. Tapi begitu di sini anak-anak melihat saya lewat kemudian dengan minggir memberi kesempatan, akhirnya memberi kesempatan dibuat orang itu memberi contoh anak-anak. Bukan hanya sekedar kalujud nafsinya saya minta dihormati, enggak. Tapi Anda melakukannya itu berarti memberi contoh pada anak. Nah, kenapa saya sama Pak Trimo itu Pak Tukang? Ya, sama Pak Tukang itu saya gosok, padahal secara umur notabene lebih tua saya. Ya, beri contoh pada anak-anak. Tapi mayoritas anak-anak kita sama Pak Tukang nggak gosok. Mungkin yang menegur hanya saya, jadi nggak pernah. Mas Wildan pernah menegur anak-anak santri nggak gosok sama Pak Trimo? Pernah. Sampai bahasa orang itu mayoritas seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi sopan santun itu perlu dicontoh. Dengan ngomong doang, ngomong lagi jargoni, mengujar orang ngelakoni. Ya Ustaz jargoni loh ya. Ngomong doang. Ngomong doang ya, ini nanti natu no action talk. Only hasilnya yang gadut kocok. Apa gagal total kakean gitu. Gadut kocok, gagal total kakean kocok. Kakean cocok ya. Nah, gitu. Iki anu lagi menuju jalan kebenaran loh, napa jangan tuh ya, ya, jangan tuh ya. Oke, nih Mbak Melana ini mulai ya, gitu. Oke, apa yang bisa diraih untuk santri-santri universitas Pak? Bisa diambil turunnya, apa turunnya? Ini sekolah. Jadi teman-teman seperjuangan kita ini sedang membimbing anak menjadi anak ready for use. Mungkin tidak oron, tapi ready for use. Untuk mendidik orang memang tidak gampang ya, sulit orang kita orang ya. Tapi setidak-tidaknya resiko. Lulusan sekolah itu siap pakai di masyarakat. Maka public speaking itu jangan hanya sekedar hanya sekedar menggugur kewajiban, tapi perlu dinilai betul. Kalau kemudian tampilnya nggak bagus, nanti diberitahu bagaimana caranya. Public speaking mana pendidikan public speaking kita? Ada kegiatan muhadharah dan lain sebagainya. Itu praktek. Ciri-ciri sekolah maju, kalau sekolah biing lah. Ya.
Dan ini diterapkan di negara-negara maju. Kalau Al-Mumtaz melaksanakan ini berarti Al-Mumtaz maju nggak? Selangkah lebih maju. Walaupun Holikul Anda gitu, tampil beda, boleh kan? Beda, boleh kan? Cirinya adalah pelajaran sedikit. Di negara maju hanya 3 pelajaran, yakni pokok, basic science, basic art, dan basic sosial. Basic science itu matematika, IPA, ya. Kemudian basic art itu seni. Kemudian basic sosial, sosiologi, ilmu tentang bermasyarakat. Biar hidup tidak bermasalah di masyarakat. Jadi dia datang ke masyarakat akan menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dan tidak menjadi masalah di masyarakat. Dia akan membersihkan sampah masyarakat dan dia tidak menjadi sampah masyarakat. Mudah apa sulit? Jawabannya kita siap, memang ini sulit. Bisa apa tidak? Pasti bisa. Itu pasti bisa. Cara Nabi, telaten terus sabar. Man sobaro, man telataina, panaina. Bahasa Mandarin itu lah. Man telataina, panaina. Kalau orangnya sing telaten, bakal panen. Ada ukuran orang bahasa itu loh, Pak. Kayak itu. Man telataina, panaina. Betul enten ya. Dan badal man ta'akhara fala ta'umana. Mereka ya. Nah, jadi itu perlu santri didik. Santri beling ya. Santri didik itu. Man ta'akhara fala ta'umana. Kok begitu? Man awwala wala kira-kira. Oh, kita kata lah. Man awwala wala kira-kira, wa man ta'akhara wala ta'umana. Itu dalil rawahu khairan. Ini serius kalau buyang-buyu loh. Apa segala sesuatu harus ditutupi. Kayak sapa bahasa lama. Harus apa kayak jenis sing bathuke wirenge. Mana dalilnya? Apa? Jazir. Jawas. Wih ngerti ora sampeyan iki. Ciri-cirinya orang yang ahli surga itu gak mudah sendiri. Tapi tidak berarti takdir doha, karena taklah takdir doha, painamu tumitul. Kalau yang dimaksud takdir doha adalah ngobrol ngarol itu lah jelas. Kalau itu takdir doha. Lah itu lah takdir doha, painamu tumitul. Tapi lah Anda guyon maton, boleh guyon maton, boleh. Makanya ulama-ulama NU itu mesti pinter guyon. Makanya anak bubar Gus Dur kan, mesti pinter guyon. Mengatasi kejenuhan di pesantren, boleh guyonan, cangkriman. Nah, kembali pelajaran sedikit di negara maju hanya 3 pelajaran. Nah, kita kan pernah kedatangan tamu sama saya ingat sekali itu testimoni ilmu yang saya dapat kemudian ini saya laksanakan. Ternyata Allah mengutus orang dari Amerika sono namanya Mr. True yang masih pernah ketemu berapa dulu kan jadi keynote speaker bahasa Inggris di Al-Mumtaz. Mesti
Nah, itu Mr. Drew pernah tak tanya kan, di Amerika pelajarannya apa saja? Dia menyampaikan ada berapa pelajaran? 6 katanya. Nah, apa itu? Ya, basic arts itu apa? Sains, yang disebut kewarganegaraan, terus kemudian matematika, terus sains, jadi matematika itu matematika, sains, kemudian sosial, ilmu sosial, terus yang nyebut yang keenam katanya apa namanya sport and art, sport and art. Terus dia bilang sport and art itu bukan pelajaran ya, itu memang kewajiban hidup itu. Ya sudah kalau gitu 5. Terus waktu yang lain dipakai untuk apa? Katanya untuk vokasional. Nah memang orang selesai dengan masalahnya sendiri itu masyarakat umum menganggap, ini masyarakat umum ya, masyarakat umum menganggap orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu nomor 1 adalah attitude, nomor 2 adalah penghasilan. Nah, nomor 1 attitude, nomor 2 penghasilan. Orang yang bisa menghidupi, membiayai hidupnya sendiri dianggap sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri itu dianggap belum selesai dengan dirinya sendiri, gak layak tampil di masyarakat. Ngomong dengan dirinya sendiri aja gak selesai, baru ngurus masyarakat gitu. Nah makanya sekolah-sekolah sekarang, pondok pesantren sama pondok pesantren, ya piye ngaji fikih, ngaji fikih, biar selesai dengan dirinya sendiri. Tapi utamanya adalah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah, terus ngaji fikih, ngaji fikih. Loh kenapa kok fikih didahulukan? Ya karena tafaqquh fa innal fiqh al-afdal. Disik dewi. Kalau kita percaya bahwa godaan setan agar tidak tergoda karena kita orang Islam, agar tidak mudah tergoda, fikih kan? Fa inna apa? Ini ya. Fakihan mutawarian asadu alai syaitoni min alfi abidi. Fakih bahkan di apa? Quran kok hadis itu mas apa Pak jadi yo ya aja deh. Jadi Masya Allah, aku ingin rumah aku jadi ya, jadi gak jadi apa. Nah, jadi itu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fikih, maka ngaji fikih ngaji. Nah, bener kalau begitu, pelajaran di Al-Quran gak usah banyak-banyak. Selebihnya vokasional. Memang awal-awalnya teman-teman santri-santri Al-Muntas akan minder, bahkan gurunya juga minder karena pada saat pulang ditanya sama teman-temannya, pelajaran ini nggak bisa, pelajaran ini nggak bisa, ngomongnya di Al-Muntas nggak diajari. Betul kan? Ya, yang penting itu kan happy ending. Mari kita tunjukkan setelah 10 tahun Al-Muntas ini berada, lulusannya lebih duluan selesai dengan dirinya sendiri daripada lulusan sekolah lain. Tatkala sekolah lain mencari pekerjaan masih sulit, jadi usaha tidak bisa, ilmunya yang diajarkan di sekolah sudah dilupakan. Tapi sudah. Tapi santri Al-Muntas pelajarnya sedikit, tidak usah menghafalkan banyak-banyak, dia bisa, walaupun sedikit tapi bisa. Kemudian selesai dengan dirinya sendiri karena akhlaknya bagus.
kemudian cari duit. Ibadah ya paripurna lah. Ini yang sedang kita ajak. Ya, tapi mengubah paradigma ini tidak gampang. Ya, tidak. Perlu bukti. Tapi bismillah kita bisa. Ya. Sekarang belum berhasil, belum. Nah, mungkin santri Al-Muqtas yang alumni itu masih dilematis dengan apa pertentangan kehidupan di dalam Al-Muqtas dan di luar. Dengan ono iso ini mau nyebut ngomong gitu, tapi nggak bisa prakteknya. Nah itu yang didilematisi kayaknya. Ya, didilematisi. Coba ini santri Al-Muqtas kita kita kirim bareng-bareng, kita beri contoh. Nah ketemu bersapanya bagus, kan? Kalau lewat-lewat orang tua itu yang menunjukkan apa kan begitu kan ya? Terus kitos kerjanya bagus, itu kan apa itu? Kerjanya bagus. Terus kemudian kita sholat selalu jamaah, kita beri contoh, kita membaca Al-Quran setiap hari, kan? Terus kemudian ternyata menciptakan produk-produk bisa dari wis iso tercipta anak-anak yang begitu keluar yakin begitu Bapak daripada anak-anak yang ditakoi iso tapi begitu kerjakan orang iso ditakoi iso siswa harus tamat lagi. Buktinya apa ya? Jadi saya takut itu dia diulang dong dia sulit itu lari gitu. Takoi Pike lu kota apa wadian apa dia nak sekali diulang tak bu gitu. Ulang iya. Oh lah ini di UIN diulang dah Pak Nandang. Sampai loh UIN jurusan liberal. Bahasa orang saintek tidak diulang. Masa kok anak pikir? Dulu kan ada pelajaran ini apa pun jenis dirasa Islamia nggak ada dirasa Islamia nggak ada. Oh bener insya Allah Islam lah melalui. Dulu waktu saya kuliah nama IAIN itu ditanya namanya dirasa Islamia itu mata kuliah umum seluruh fakultas ada. Mau namanya ada Islam saya itu kehilangan Islamnya kayaknya win. Jadi bukan Universitas Islam Negeri tapi Universitas Insya Allah Negeri BNS. Diulang. Ini biar mas pasti juga diulang. Nek nazir dia apa? Orang yang ngurus silakan. Orang yang menerima paksa namanya nanti. Kalau yang mewakafkan namanya wakil. Lha iki sing kuliah wis sing saiki ora nyaut kok sing ana apa jenenge sing mondok nyaut. Mas, apa? Mungkin karena bahasa Inggris juga begitulah. Bahasa Inggris ayo praktis itu rasakan. Kalau sampai buku kurikulum sekolahan nyatane 6 tahun raiso bahasa Inggris. Saiki dulu ada orang yang bisa ngomong bahasa Inggris aktif gara-gara pelajaran sekolahan bahasa Inggris ngeteknik bilang ada tutuan di sini. Ora ono. Ngentek nih umur. Berapa tahun? 9 tahun.
tahun perguruan tinggi ya. Oh iya, ngetek lumpur tenang. Kalau itu bahasa Inggris, nggak usah pakai buku itu lah. Nggak usah beli buku itu. Praktis aja bahasa Inggris silakan. Iya. Iya. Wah ini gila tenang ini. Ya nggak apa-apa. Pak, Pak Zadi mau bergabung dengan kegilaan kita? Nah, ini the real apa the real of karya ini, the real of karya. Tak sebut kenapa sarjana-sarjana itu tidak bisa, karena sampai pada menyusun skripsi bahkan tesis pun hanya bermain di asumsi, tidak main di data empirik. Kan anu lah, paham nggak? Oke dulu berarti. Iya. Saya S2, metu. Mereka hanya berdasarkan di asumsi, bukan data empirik. Ya. Empirik itu kenyataan hidupnya. Ini masalah ini menyelesaikannya bagaimana, ini masalah ini bagaimana. Mau sadar dari Mbak Google. Kalau empirik, balik ditanya, komponen Bumpes, gimana? Apa animo masyarakat terhadap produk kita? Oh bagus, saya perkirakan, banyak ini mesti asumsi. Lalu berarti malah ada sampai kan gaya data karo mesti main drapimu. Karena tidak terbiasa dengan main data. Bagaimana perkembangan Amuntas? Bagus. Muridnya banyak. Kemudian didelok data nih. 2012 muridnya berapa? Santrinya? 45. 2000 alih tok. 2013 berapa? 90. 90 tapi pendaftarnya 120 loh ya. Animo tinggi loh. Kemudian tahun 2014 berapa? 80-an ya. Sekarang pertanyaan, tahun 2021 pendaftarnya berapa? Ayo, mau main asumsi, ayo. Pendaftarnya berapa? 2001, 9 orang. Masih mau bilang bagus? Ini data empirik loh. Jadi kadang-kadang kita ini hanya main asumsi. Ya, tapi ya masih bersyukur lah. 9 orang, tapi kan dijolin mesin. Baru pulang mesin. Pulang mesin. Nah sekarang ayo bangkit. Alat-alat sudah memadai. Masih KPD untuk menyampaikan bahwa setelah kita calon bagus. Biasa foto dan video dan praktek-praktek itu buatan anak-anak praktek itu gawe company profil Amuntas yang nanti dibawa untuk dilaksanakan apa? Presentasi. Gitu. Ya, presentasi gitu ya. Terus 2, pelajaran dikembangkan melalui praktek langsung dan studi kasus dalam kehidupan nyata.
praktek langsung dibandingkan kehidupan nyata dalam kehidupan. Saiki upamane muhadharah. Muhadharah itu mempraktekkan kalimatul murus. Nanti ada MC-nya. Kemudian ada sambut mangayu bagio tuan rumah. Ada pasrah kemanten. Ada atur panampi. Kemudian ada pengajian, terus ana materi. Praktek ini nek iki. Nah, ulang. Ono yang berdramatisasi sebagai manten, ono yang berdramatisasi sebagai tapi itu banyak loh nanti yang bisa diambil, mulai dari dekorasinya, terus kemudian apa sing maca ini, rias pengantin, melatih enggak? Pekerjaan enggak itu? Pekerjaan loh. Terus kemudian ada yang mau itu khasana, pekerjaan loh. Aneh mau itu kasana pekerjaan lagi. Tapi diplomatis mau ngomong ya. Terus kemudian ada yang atur panampi, gitu? Ada yang pasrah. Itu kebutuhan kehidupan nggak itu? Ya toh? Nanti ada si panoto hadicoro. Sekarang panoto hadicoro itu bayarnya tinggi loh untuk kelas-kelas tertentu ya. Panoto hadicoro bayar tinggi loh kalau itu menjadi mata pencarian loh, ya. Biyen ono kiai otodidak jenenge Pak Jumali, jadi tukang ngaji, itu profesi utamanya dari Pak Hadicoro loh, sesuai iso ngaji. Dan tadi ngaji di selingi uro-uro nih zaman jadi Pak Hadicoro. Almarhum ya kan, ya, almarhum ya sekarang, mau yang. Nah, terus kemudian ada kiroahnya, terus kemudian ada tamunya, apa meneh nek ana prasmanane. Wah, kan ringi belajar payu gitu. Nah, terus kemudian praktek-praktek di situ nanti dibandingkan dengan praktek di lapangan di kehidupan. Wis hampir menyerupai belum? Kalau sudah berarti anak-anak nanti tampil di masyarakat sudah gak sanggup lagi, gak mampu. Gak biasa naik podium itu so bludak ngono lho. Ya kan? Begitu selesai tampil keplek kabeh. Ini praktek langsung. Nanti bagaimana jadi pengurus OSIS, pramuka. Itu praktek kehidupan nyata itu. Makanya jadi pengurus OSIS, pramuka galakkan di Alkitab. Perlu suatu saat diadakan perkemahan itu aja catering, mau catering. Kemah yang masak dewe. Aku SD kelingan bang, SD itu masak dewe bisa, masak sawi, pahit boleh. Ternyata sawi pahit deh. Assalamualaikum. Telepon mas. Kalau iku kok angkat di sore itu gitu nih. Oh, rakyat biasa. Geret bang ini itu yang nek kono. Terus itu santri-santri diminta anu geret itu. Ya, ya. Jadi guyon mantan karena dia, ya mantan. Tapi tersinggung loh. Ya, tapi jangan sakit hati. Karena sampai tersinggung itu bukti ada respect, ya. Nah, kemudian kita melangkah bersama. Ini persoalan masyarakat. Jadi bagaimana pendidikan di Al-Muqtas itu diutamakan praktek. Orang hidup butuh rumah, betul nggak? Betul butuh menghias rumah,
butuh benane keran, karena keran bisa jadi rusak. Apa mau ngarepe keran bocor yang ngundang tukang? Tukang itu pekerjaan yang bisa diselesaikan seperempat hari itu orang dino loh. Penting, sampai pernah, aku pernah ya. Makanya saya itu sedikit-sedikit bisa mulai memasang botol, nyelot cetok. Makanya istri saya bangga sama saya itu kata istri. Di awal-awal kehidupan, di awal-awal kehidupan berumah tangga, kayak kolam tak kerja gitu, ngaduk semen, tak aduk dewi, tak hitung ini campurannya berapa. Ini kehidupan nyata, kehidupan nyata. Awal-awal kehidupan mungkin kalau sampai kita ngundang tukang, itu tukang itu habisnya biaya separuh sendiri dari hasil pekerjaan. Bener, separuh sendiri. Zaman kalau tukang, Mbak Melinda per minggu bayar tukang berapa Mbak Melinda? Kadang 7, rata-rata berarti 6 lah ya. Rata-rata 6 juta kalau kita sebut tukang per minggu. Sebulan kali 4 berapa? 24 mah model itu. Padahal tukang jumlahnya mau rolas. Saiki itu sudah terbanyak biasanya mau ngomong itu. Ini karena salah bodoh itu ya, guru jumlah itu, 40. Meh foto aja. Bukannya gitu. Jadi kalau kita berumah tangga terutama di awal-awal, lagi mau gaya taman ngarep rumah, iso gaya TV, gaya dapur pawonane gaya TV, gitu. Itu kan langkah irit. Itu sudah mau mulai selesai dengan persoalan diri. Nah, anak kita kalau ke sana yuk. Nah, sampai di kadung men, semua wilayah. Tapi andai kan Pak Rangga itu kalau memberi contoh anak-anaknya kalau cetok masang takon bah sing ora kudu lurus ndi iki. Nah, kono kayak ora kudu lurus, ora kudu halus pasangan. Kan kadang-kadang begitu ya Mas ya. Nah, wes iki kok belajar kono ora kudu lurus iki. Akhirnya di belajar ari gitu, akhirnya masang bos itu petak kayak wajah. Tapi kan itu proses, ya kan? Itu proses. Suatu saat bagus bisa. Ini kehidupan, ini real. Dan setiap orang akan butuh anak-anak. Jadi Al-Mumtaz mengajak anak-anak kerja bakti itu bukan hanya membuat ngirit duit, iya ini ya kan. Tapi yang lebih penting adalah membekali mereka. Dan itu hampir semua pesantren melakukan itu ya dari kerja bakti. Tapi siapa yang lebih aktif akan lebih bisa. Ingat loh teman-teman, tidak semua mata pencaharian sesuai yang kita cita-citakan loh. Ya, ternyata tidak ada 50% orang yang kemudian bekerja sesuai dengan yang kita citakan. Kenapa begitu? Karena pendidikannya nggak mengarah pada potensinya. Coba saya yakin kalau sejak kecil anak sudah diarahkan sesuai dengan potensinya, maka cita-citanya akan sesuai dengan mata pencaharian. Saya yakin. Kalau begitu mereka yang tidak tercapai cita-citanya salah dia apa salah siapa? Salah pendidikan. Salah pendidikan. Karena pendidikan tidak tidak menuntun, tidak membimbing mereka untuk meraih cita-cita. Pendidikan di Indonesia hanya meratakan membangun. Semua orang dengan potensi yang berbeda-beda dididik dengan pendidikan yang sama. Ini tidak hanya asumsi loh ini, tidak hanya omong doang. Kita akan betul-betul mempraktekkan
Tidak hanya ceramah, saya bukan motivator loh. Gitu? Saya bukan motivator yang ceramah ke sana kemari. Saya datang ke sini lah, tak bimbingi apa? Bayar itu loh. Ya, sampai di toko orang, ngerti ya konsultan toko. Sampai di toko, enggak, hal lah ngomong dua lah. Nah, sekarang ditarikan orang yang betul-betul orang praktek. Jadi ada hanya berdasarkan teori. Yang ketiga, siswa betul-betul mau menerapkan apa yang mereka tahu. Siswa tahu persis alasan mengapa ia mau melakukan dan tidak melakukan. Mas, gue kan belum jamaah apa? Ya pahalanya lebih besar. Nah, gitu iman pertama. Tapi lumayan kan sudah punya alasan. Sampai kok jamaah gitu, lah aku lah jamaah di Seneni ya, urung dulu ya, akhirnya begitu gak di Seneni ya rasa jamaah. Mau tahu gede atau Seneni lah, apa di Seneni wani, sekarang jamaah selesai. Satu contoh, ya. Anda boleh tersinggung, tapi jangan lari. Ayo dirubah aja berubah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sekolah tinggi dan kita memilih akan berada di bidang sekolah tinggi. Ini negara maju. Jadi kalau ingin membawa Indonesia maju, maka pilih. Teman-teman, alhamdulillah saya lahir lebih dulu daripada jenengan. Tahun 70-an saya sudah sekolah SD. Guru saya menyampaikan bahwa negara kita negara berkembang. Cina negara miskin dulu saat itu. India negara miskin. Malaysia negara miskin. Thailand masih negara miskin. Singapura memang sudah lumayan. Dan yang negara maju di Amerika. Pak, karena kebangkitannya dari Romatus, ya, kemudian mengadakan politik campaign, itu jadi maju. Kalau saya mikir sekarang, andaikan Indonesia waktu itu konsisten, yaitu swasembada, itu seperti politik campaign. Kalau India itu konsisten sama ajarannya Mahatma Gandhi, yaitu Swadesi, saya kira akan maju. Tapi sayang, India dan Indonesia tidak komitmen terhadap ajaran. Karena itu Cina sekarang menjadi negara maju, Malaysia negara maju. Saya kuliah saja teman satu kelas dari Malaysia, dari bahkan Afghanistan, dari Thailand banyak. Sekarang justru orang Indonesia kuliah di Malaysia. Terbalik kan? Kenapa? Karena Indonesia yang dulu negara berkembang, yang negara miskin jadi maju, Indonesia sudah layu kembangnya. Dulu negara berkembang, sekarang sudah kembangnya layu. Dan negara maju lagi. Kesalahan. Dan saya sebenarnya dengan beberapa Jokowi itu setuju revolusi mental saat mendengarkan apa namanya Solo itu, kemudian membuktikan dengan mobil Fiat SMK setuju, kemudian terus dari presiden, maka saya jangan mendukung, bukan orangnya. Tapi sayang kemudian kita juga bisa memilih menteri pendidikan yang sesuai. Tapi begitu sekarang menteri pendidikan yang sesuai, yaitu Nadiem Makarim, itu tantangannya besar. Ya, kekurangannya menyalah. Saya kira kekurangan habisan dia, kekurangan Arab.
keturunan Arab itu nanti itu, tapi kurang agamis. Kan istrinya juga non muslim, ya, kurang agamis. Cuman dari sisi program kemandiriannya, nah, sekarang kemudian ada aturan pemerintah tentang produksi dalam negeri. Setiap proyek apapun 40% harus produk dalam negeri. Saya setuju, tapi prakteknya di lapangan banyak produk luar negeri kemudian dihilangkan tulisannya diberikan metode. Pancen pinter loh Indonesia urusan kampus. Masya Allah. Walau urusan ngolah kata, ngapusi poin. Polanya ada apa namanya? Ada promosi teknologi internasional di, di Singapura. Datanglah orang Jepang, kemudian dia mempromosikan. Saudara-saudara Jepang sekarang sudah maju dan hebat. Buktinya sekarang bisa menciptakan mobil yang kecepatannya 500 km per jam. Para hadirin bilang, bener 500 beneran? Ya sekitar itulah. Kemudian turun ganti hebat, turun ganti Amerika. Amerika lebih hebat, bisa menciptakan gedung pencakar langit lebih dari 100 lantai, 100 tingkat. Bener 100 bener, ya sekitar itulah. Oh ganti, delegasi Indonesia tampil. Indonesia bisa lebih hebat daripada itu semua. Apa? Orang Indonesia itu bisa melahirkan lewat anus. Oh masa iya? Bener, ya sekitar itulah. Do you understand? Apa? Judulnya bukan pameran produk, tapi judulnya berubah menjadi, temanya berubah menjadi, ya sekitar itulah. Itulah orang hidup. Soalnya hanya bermain kata-kata, bermain teori, bermain asumsi, tidak berdasar data itu. Data empiriknya, ya iso melahirkan lewat anus. Keri-keri bahasa ditanya sekitar itu, ya memang tempat lahir sekitar anus. Iya. Orang Mbak Regina, pernah orang melahirkan lewat anus? Enggak, ya sekitar anus kan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kita melihat sebuah survei, penelitian tidak hanya sekedar survei, penelitian ilmiah tentang orang-orang sukses di dunia. Sekarang orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates. Apakah dia profesor? Apakah dia dokter? Tidak. Bukan. Dari secara akademis bukan termasuk orang. Oh Indonesia baiklah presiden itu kok. Apakah dia seorang profesor? Indonesia dipimpin oleh profesor malah kehilangan Timur. Ya, malah dipimpin terlama itu orang lulusan SMA. Pak Harto itu lulusan SMA. Pak Karno lumayan insinyur. Sekarang insinyur. Bukan S2. Bukan S3. Nah, di
diteliti oleh namanya Thomas J. Stanley. Orang-orang tersukses di dunia, orang-orang yang sukses di dunia setelah diteliti, faktor-faktor yang paling berperan nomor satu adalah jujur. Karena jujur itu menghasilkan trust. Trust itu diperoleh dari keamanahan. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah. Titik amanah. Nomor dua, disiplin. Makanya yang kurang di Al-Mumtaz ini disiplin. Saya masih melihat banyak yang terlambat sekalipun ada begini ya. Nah, terlambat ayo diperbaiki yuk. Teman-teman, kira-kira terlambat itu persoalan jam 7 apa jam berapa? Persoalan jam apa persoalan waktu apa persoalan yang lain? Jam 7 kisuen mana? Ya. Enggak, persoalan sikap teman-teman. Ini jam 7 alasan telat karena jadi ini kisuen. Kok belum jam 8 ya sehat dulu telat. Kalau biasa telat yakin deh. Yakin. Percaya lah. Iya. Apa meneh wong Islam? Ngopo telat anu? Apa kuwi jenenge nyang masjid? Omah waduh, sing omahe cedhek iki telat lho. Jadi bukan persoalan jauh juga loh. Anu itu persoalan jauh bukan jauh dekat, bukan persoalan isu kawanan. Persoalan sikap. Nah, ini. Nomor 3, makanya wal asri itu juga dilakoni wal asrinya banyaklah yang apa namanya di Al-Qur'an itu menyandarkan pada waktu wal asri wal duha ya. Memanfaatkan waktu malam wal laili, disiplin. Kemudian yang ketiga, nah ini makanya yang 1, 2 yuk didikkan ke anak-anak kita, diberi contoh, disiplin, bukti disiplin adalah sungguh. Baik, bukti disiplin adalah tepat waktu adalah bukti disiplin. Disiplin adalah bukti kesungguhan. Kesungguhan adalah kunci kesuksesan. Asyibtu miftahun man jada wajada. Nah itu. Nah itu diperbaiki dalam waktu. Ya dibel sing butterfly, ngono iki guru ora kok lagi siap-siap leku. Nah, iso begitu tet itu guru berangkat leku. Nah, gurune rong enek. Gurune sing nunggu murid ya, muridnya nunggu. Nah, kemudian nanti lama-lama diberitahu murid yang akhlaknya bagus itu ora itu gurune ning nunggu gurune. Nah, akhirnya anak apa nanti orang gurune sing keri ben dhisik muridé, dadi ben muridé akhlake apik. Kuwi padha kolore. Kemudian yang ketiga gaul, good interpersonal skill, jadi punya skill. Oh, enggak anu ya, enggak punya duit ya, bukan punya skill, Maka sering saya katakan sama teman-teman itu kalau terkait entrepreneur, saya menjadikan entrepreneur, orang yang akan sukses itu tidak harus dimulai dari duit modal dari sebuah usaha, tapi yang pertama trust, yang kedua skill. Ada skill keterampilannya untuk memproduk dan skill manajemen.
Banyak orang Indonesia skillnya bagus, tapi skill manajemennya belum punya. Makanya saya teman-teman. Jadi good entrepreneur skill. Mari kita anak-anak ini aja untuk bagus keterampilannya, tapi juga pinter memanagenya. Akan diajari tentang kuas, planning, organizing, upgrading, controlling, evaluasi, kemudian dibuat diajar bisnisnya, membuat bisnis plan. Apa ini guru-gurunya yang bisa membuat bisnis plan? Orang-orang mau dia kalian pernah kita buat bisnis plan? Pernah ya? Sekali kan? Lali. Gitu lah, lupa. Pak Lukas. Nah, ini buat bisnis plan. Yang keempat, dukungan dari pasangan hidup. Apakah pasangan hidup itu hanya suami atau istri? Tidak, partner. Maka kan begitu penting. Bahasa lain kita orang yang ada diajak kerjasama. Karena bekerja untuk menjadi besar, sehebat-hebatnya Anda mengangkat paling-paling satu kintal. Tapi begitu Anda berdua, maka akan bisa mengangkat sekian kali lipat. Maka Islam mengajarkan untuk sirkan. Anak Talisun, anak Talisus, Talikai. Saya menjadi yang ketiga dari dua orang yang berbeda. Ini tidak ada pertanyaan karena sudah paham ya. Apa malah terlalu kepahaman dengan orang ngomong. Saya kira cukup. Selanjutnya Pak Anda mau ngomongkan apa-apa ini sampai yang ke 4 ya. Dan oke. Satu tanggal berapa? Oh, pas penjemputan. Penjemputan ini masih ada ini kan? Oh, langsung tepuk tangan. Jadi boleh. Diana aja. Ini boleh. Kita muncul. Ketemu Boke, ketemu Biune apa Boke? Biune. Mama Ke, karo Bapak Ke. Bapak Ke dole. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga manfaat ya. Kita akhiri hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai saling nyodar kangge presentasi sekedar kangge Bapak Ibu guru sampai yang pertama kami akan menyampaikan tentang visioner yang telah kami lakukan dari berbagai pihak. Ada MI, MTS, MA yang kemarin sudah kerjasama dengan pihak sekolah, pihak madrasah. Kemudian kami akan mengumumkan hasilnya yang nanti bisa kedepannya bisa jadi bahan evaluasi di raker nanti, yang kemudian nanti akan disusun, dirumuskan di acara praraker. Sekaligus kami informasikan sebelum kepulangan, insya Allah nanti kita akan melakukan kegiatan praraker
dan juga buka bersama untuk guru, pendidik, dan keasrama. Untuk yang BUMPES sepertinya sudah ada raker sendiri karena kita sudah berbeda manajemen, tapi nanti di waktu kami mungkin kami mengundang salah satu manajemennya untuk adanya bilateral, tapi itu nanti di forum rakernya. Kalau di raker kemarin diestimasi tanggal 24, akan tetapi karena kemarin juga mengalami perkembangan tanggal 24 tidak bisa hadir semua, sehingga kita mencoba melobi kembali tempat yang kita usahakan nanti tempatnya di luar pondok, jadi ada nuansa baru meskipun di luar pondoknya berapa meter gitu, nanti insya Allah kita di luar pondok gitu. Yang intinya adalah praraker itu untuk menyampaikan rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur nanti di raker. Jadi bapak ibu yang di rumah nanti kan banyak inspirasi karena main kemana, ke rumah saudara, ke pantai, ke tempat wisata, ada inspirasi, sehingga dari masalah yang akan kami sampaikan itu insya Allah nanti ada inspirasi yang ketika raker sudah memiliki konsep seperti itu harapannya. Kemudian sebelum ini kita mulai, kami akan menyampaikan bahan praraker itu sendiri dari beberapa kendala yang disampaikan oleh santri kita sendiri secara transparan karena tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan identitas ya. Jadi insya Allah ini dari hati, sehingga betul kita harus bisa menangkap ini sebagai sesuatu masukan. Kalau misalkan ini baik, kalau tidak baik ya nanti dievaluasi. Sudah kami share di grup edukasi, kemudian maaf koordinasi edukasi ya, sudah tambah di edukasi ya. Mau sama-sama dicermati, kalau misalkan tidak bisa melihat kita sampaikan. Jadi ini bahan kita semua, jadi tidak hanya untuk satu orang, dua orang, semua. Kemudian bagi bapak ibu yang tidak bisa melihat depannya kecil sekali, ini bisa buka di WA. Tadi baru saja kami share linknya, bisa diklik.